Sekretaris Lila 1. Kamu siapkan dulu kontaknya sesuai permintaanku, dan bawa ke perusahaan hari Senin. Jangan lupa. Direktur Rina Wijaya, kamu memang benar-benar gila kerja. Hari tunangan masih lembur. Jangan mengolok-olokku lagi. Sudahlah, tidak usah ngobrol panjang. Arga Pratama meneleponku. Halo. Maya, aku tinggal 10 menit lagi sampai di tempatmu. Cepat siap-siap. Oke. Hari ini hari ke-7. Aku dan Arga Pratama bersama. Akhirnya kami sampai di akhir dari pacaran panjang ini. Maya Wijaya. Mulai saat ini, jangan dengarkan perkataan siapapun. Jangan lakukan apapun yang disuruh orang lain. Apa yang terjadi? Siapa kamu? Ingat baik-baik. Jangan buka pintu untuk Arga Pratama. Jangan percaya siapapun. Jangan percaya Arga Pratama. Dia akan membunuhmu. Jelaskan maksudmu. Bagaimana mungkin Arga Pratama mau mencelakaiku? Dia datang. Maya Wijaya, Maya Wijaya. Maya Wijaya. Maya Wijaya. Maya Wijaya. Aku sudah sampai. Buka pintunya. Aku dan Arga Pratama sudah pacaran sejak kuliah. Setelah lulus, dia langsung mengelola perusahaan keluarganya. Meskipun dia sibuk, tidak henti. Tapi dia selalu perhatian padaku. Hubungan kami selalu baik. Bagaimana mungkin dia mau mencelakaiku? Maya, dengar tidak? Cepat buka pintu. Suara Arga Pratama hari ini, kok agak berbeda ya? Tidak, Maya. Maya, aku sudah di depan pintu rumahmu. Cepat buka. Arga Pratama. Aku yang minta kamu bawa kalung itu. Hari ini kamu bawa? Kalung. Maaf ya Maya. Aku buru-buru datang, jadi lupa. Nanti pasti ku bawakan. Aku tak pernah minta Arga bawakan kalung. Orang di luar itu bermasalah. Aku tak bisa buka itu sekarang. Maya, hari ini kan hari besar. Tunangan kita. Orang tua dan kerabat sedang menunggu. Cepat buka pintu. Maya. Maya. Aku lagi tidak di rumah. Tidak di rumah. Maya. Bukannya sudah ku beritahu. Aku tiba dalam 10 menit. Kenapa kamu keluar? Kamu tidak jauh kan? Aku yang menemui kamu. Rumahku jauh dari kantor polisi. Sedang ada sensus penduduk. Polisi lagi sibuk. Kalau benar ada masalah, polisi tidak bisa datang cepat. Untuk jaga-jaga, usir Arga pergi saja. Jangan buka pintu untuknya. Dia akan membahayakanmu. Dia akan membahayakanmu. Arga, aku lagi di luar, berbicara dengan sekretaris Lee. Dia kurang paham soal kontrak penting minggu depan. Kebetulan masih ada waktu sebelum pesta tunangan. Jadi ku temui dia. Kamu dan sekretaris Lee bicara kerja di luar. Sekretaris Lila, tunggu dulu. Arga telepon aku. Aku mau bicara dulu. Arga, aku tutup dulu. Kontrak ini penting. Halo. Maya. Halo. Maya ternyata sama sekretaris Lila. Revisi kontrak di luar. Tidak ada yang aneh. Direktur Arga, Kenapa nggak angkat? Di HP Arga, ada nomor sekretaris Lila. Kalau ditelepon sekretaris Lila sendirian, aku bisa ketahuan. Aku harus telepon sekretaris Lila dulu. Ada apa?
Sekretaris Lila, Arga baru telepon kamu? Kak Maya, kok tahu? Tadi Direktur Arga telepon aku, tapi aku nggak angkat. Dia biasanya nggak pernah telepon aku. Aku khawatir kamu ada masalah. Jadi tanya kamu dulu. Kamu nggak angkat. Bagus. Kamu memang bisa diandalkan. Tapi, Kak Maya, bukannya hari ini pesta tunangan kalian? Kalian kenapa perlu bantuan? Kak Maya, ada hal yang belum aku bilang. Beberapa hari ini, kan kamu sibuk kerja? Jadi belum ketemu Direktur Arga. Beberapa hari lalu aku ke sana, antar dokumen. Ternyata di sana banyak petinggi. Sudah diganti. Suasananya tegang. Dan kondisi Direktur Arga juga aneh. Menurutmu, perusahaan Direktur Arga ada masalah? Direktur Arga, dokumen Anda. Direktur Arga, Saat telepon tadi dia masih di rumah. Waktunya sangat singkat, seharusnya tidak pergi. Sepertinya Arga Pratama memang bermasalah. Sekretaris Lila Santoso. Hal ini sangat rumit. Sulit dijelaskan sebentar. Nanti akan kujelaskan detailnya. Intinya siapapun yang bertanya padamu, katakan saja, aku sedang merevisi kontrak bersamamu. Tidak usah bicara lagi. Aku masih ada urusan. Maya Wijaya jelas-jelas ada di rumah. Jangan-jangan dia dihasut orang, sehingga tidak mau menemuiku? Aku ada di depan rumahnya. Dia tidak membukakan pintu. Aku juga tidak tahu kenapa. Berani-beraninya tidak membukakan pintu. Terlalu dimanjakannya. Sekarang berani menginjak-injakmu. Jangan buru-buru. Aku segera ke sana untuk menghajarnya. Wah, Udra, suaramu kecil kan? Aku ada di rumah Maya Wijaya. Kami belum bertunangan. Bagaimana jika dia membatalkan pernikahan? Nanti saat kau datang, bersikaplah baik. Jangan sampai mengacaukan rencanaku. Dia berani membatalkan pernikahan? Kakak. Perusahaan keluarga pertama sekarang sudah menjadi milikmu. Maya Wijaya bisa menikahimu. Itu keberuntungannya. Berdasarkan apa dia berani membatalkan? Apalagi, kamu memilih bertunangan dengannya adalah untuk saham di tangan besar pertama. Tidak perlu bersikap terlalu sepadannya. Kamu benar. Setelah aku mendapatkan sahamnya, akan kuajar dia baik-baik. Berani-beraninya bikin aku nunggu lama. Arga tunangan denganku cuma demi saham. Semua kebaikannya padaku. Hanya pura-pura. Mau ajarin aku? Brengsek semua, sungguh tak tahu malu. Demi uang, apa saja mereka lakukan. Di telepon tadi diajak bicara malah pria. Untung aku hati-hati. Nona Maya Wijaya, tadi adikmu datang. Ada waktu untuk ambil kartu akses baru? Kalau tidak datang lagi, taruh lagi. Apa? Bilang saja aku sedang tak di rumah. Suruh dia pergi. Calon kakak ipar. Kok adik Maya datang? Calon kakak ipar ada apa ini? Ada apa ini? Sudah lama sekali. Kakakku belum juga kau jemput. Semua orang sudah tak sabar. Aku disuruh buru-burumu. Aku juga gelisah. Tapi kakakmu bilang dia tak di rumah. Aku juga bingung. Mana mungkin? Pasti kamu buat dia marah. Salah calon kakak ipar. Cepat, suruh kakakmu keluar dulu. Hari ini hari tunangan kita. Apapun masalahnya, bicarakan setelah akhir tunangan. Kak! 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 Buka pintunya. Semua sudah menunggu. Hanya menunggumu. Kak! Kakakku kenapa hari ini? Halo, Kak. Kenapa? Kamu kerja di luar hari ini? Tapi tadi kamu bilang, hari ini kerja dari rumah. Cermin itu bilang, ada yang tidak beres dengan Arga. Nisa sendirian dengannya. Sangat berbahaya. Mulai sekarang, jangan dengarkan siapapun. Jangan lakukan perintah orang lain. Nisa tidak tahu apa-apa. Saat ini Arga tak punya alasan menyakiti dia. Kusuruh dia pergi dulu. Ada urusan dadakan, aku tak bisa apa-apa. Kamu tenangkan ayah ibu dulu.
Aku segera sampai. Oke. Kak, kau harus cepat kembali. Kalau begitu, Kak Arga, aku pergi dulu. Nanti kakakku pulang, segera antar dia ke sana. Baik. Tadi ku dengar jelas ada suara lemah dari dalam. Maya pasti di dalam. Kak, ini bagaimana kok pintunya belum dibuka? Maya, buka pintu. Cepat buka pintunya. Cepat buka. Buka pintu. Cepat buka. Halo, Nona Wijaya, ada yang bisa saya bantu? saya Maya Wijaya, gedung Alanti 30. Di depan rumah saya ada 2 pria, sedang membongkar pintu. Saat ini tak jelas, apakah mereka bawa senjata. Tolong segera kirim bantuan ke sini. 2 pria membongkar pintu rumah Nona? Nona Wijaya, tadi kau bilang kau tidak di rumah. Aku takut, mereka tahu aku di rumah, jadi ku bilang tidak ada. Tolong kirim bantuan, segera ke sini. Atau bisa ada yang tewas. Maya Wijaya. Buka pintu sekarang. Buka pintu. Buka pintu. Rumahku terbuka semua. Tidak ada kunci. Kalau mereka masuk, aku celaka. Telepon polisi. Aku harus segera telepon polisi. Buka pintu. Halo, ini inspektur. Buka pintu. Buka pintu. Kak, minggir. Lihat badan kekarku ini. Tidak tumbuh percuma. Berangkus saja bisa kutendang, apalagi pintu rusak ini. Awas. Telepon polisi. Ya, aku harus segera telepon polisi. Halo, inspektur. Sudah kuhubungi polisi. Hentikan tendanganmu sekarang. Atau kau akan kena pasal masuk rumah tanpa izin dan perusakan barang dengan sengaja. Nanti inspektur datang, tak satu pun dari kalian bisa kabur. Semua akan ditangkap dan dipenjara. Dia sudah telepon polisi. Sudah telepon polisi. Kalau gitu, bagaimana Kak? Maya, buka saja pintunya. Kita kan mau bertunangan, jangan marah-marah lagi. Lagi pula, di kompleks ini sedang ada pendataan penduduk. Kekuatan polisi terbatas. Mana ada inspektur yang datang. Ini kan urusan keluarga kita. Ngapain repot-repot mereka sampai datang sia-sia. Kenapa belum datang? Maya, jangan marah-marah lagi. Buka pintunya. Orang tuaku sudah di hotel. Menunggu. Belum lagi. Ada banyak kerabat dan sahabat. Biarkan mereka terus menunggu. Tidak pantas kan? Siapa yang lapor polisi? Inspektur sudah datang. Nona Wijaya. Buka pintu. Kami sudah sampai. Anda bisa keluar sekarang, Nona Wijaya. Buka pintu. Nona Wijaya. Tidak, aku jelas hubungi bagian logistik dulu. Kita di gedung yang sama. Bagian logistik saja belum datang. Bagaimana inspektur bisa datang? Nona Wijaya. Aku Inspektur Rian Saputra. Anda bisa keluar sekarang. Anda keluar. Aku tunjukkan kartu identitas polisiku. Kenapa perkataan inspektur pun? Tidak Anda percayai? Aku tahu kalian yang menyamar sebagai inspektur. Sekarang masyarakat yang taat hukum. Kalian menyamar sebagai inspektur. Harus tanggung jawab hukum. Nona Wijaya, bicara harus bertanggung jawab loh. Aku nyatakan dulu, laporan polisi palsu. Juga perlu bertanggung jawab secara hukum. Anda buang-buang kekuatan polisi. Petugas kepolisian. Ini murni salah paham. Nona Wijaya di dalam itu adalah tunanganku. Sedang marah-marah sama aku. Wah, lihat. Kekuatan polisi sedang ketat. Buat Anda datang sia-sia. Bagaimana kalau gini? Anda pulang dulu. Kami selesaikan sendiri secara pribadi. Baik, Kekuatan polisi sedang terbatas. Apa aku harus pergi lihat? Jangan-jangan dia benar-benar inspektur.
Aku dituduh laporan polisi palsu. Kalau sekarang lapor polisi lagi, nanti inspektur datang nggak tahu. Kapan lagi? Tunggu dulu, inspektur. Jangan pergi dulu. Inspektur, ini cuma urusan keluarga kecil. Tunanganku lagi cekcok sama aku. Cekcok, tetap tak boleh lapor polisi palsu. Generasi muda sekarang, sadar hukumnya rendah sekali ya. Baiklah, Nona Maya Wijaya. Aku kasih kamu waktu 3 detik untuk pikir. Kalau kamu tetap tak keluar, aku benar-benar pergi. 3, 2, 1. Wanita Maya Wijaya ini, licik juga ya. Kita buat kode buka pintu. Nanti aku bilang Elang sudah datang, lalu kamu buka pintu. Ingat kode ini. Aku ingat. Terima kasih, inspektur. Aku pasti akan ingat kode ini baik-baik. Kak, kamu tahu Sandi rumah Maya Wijaya? Gagal buka pintu. Tidak tahu. Tapi di ponsel Arga Pratama ada catatan Sandi. Aku coba satu-satu. Aku tak percaya tak bisa. Kak, pintar juga kamu. Kalau benar bisa ditebak, walaupun inspektur datang, kita bisa bilang, ini urusan keluarga. Maya Wijaya kan tunanganmu. Inspektur mana bisa campuri urusan keluarga. Apalagi kita yang benar dalam hal ini. Kami datang jauh-jauh untuk menjemputnya, tapi dia malah tak mau buka pintu. Memang Mas, tunggu dulu. Sebentar, nanti kami yang urus. Akan kuberi pelajaran. Gara-gara ulahnya, kami jadi repot. tenang saja. Nanti kalau pintu terbuka, dia akan kuhajar. Sandi rumahku ada di catatan Arga Pratama. Mulai sekarang, jangan percaya omongan siapapun. Jangan lakukan apa yang disuruh orang. Ingat baik-baik. Jangan percaya siapapun. Bagaimana ini? Harus bagaimana? Petugas kompleks kok belum datang? Adik Nona Maya Wijaya ini tadinya bilang tidak ada di rumah. Sekarang bilang ada di rumah. Bahkan bilang di depan pintu, ada yang mau membunuhnya. Dia ini mau nakutin siapa? Tiap hari cari masalah. Sepertinya aku berhutang padanya. Kalian siapa? Kok bisa masuk? Berani-beraninya nongkrong di depan rumah Nona Maya Wijaya. Syukurlah ada orang. Akhirnya ada penolong. Anda salah paham. Nona Maya Wijaya tunanganku. Hari ini hari pertunangan kami. Kami sudah janji, aku datang ke rumahnya untuk jemput dia ke pesta. Tapi dia tiba-tiba ngambek, tak mau buka pintu. Ribet amat urusannya. Sudah kuduga, Nona Maya ada yang tidak beres. Katanya ada orang menghalangi pintu. Di depan rumah, membahayakan nyawa. Semua omong kosong. Pemuda ini kelihatannya sopan dan terpelajar. Juga santun. Jelas orang berpendidikan. Kelihatannya juga lumayan kaya. Benar-benar tak paham Nona Maya. Mikir apa sih? Lihat saja, pesta tunangan sebentar lagi. Dimulai. Orang tua saya sudah nunggu di hotel. Kami juga nggak mungkin merengek minta dia buka pintu. Benar-benar buntu. Memang betul. Kak Maya ini maunya apa sih? Ini akhir pekan, susah-susah kamu datang. Maaf ya, Begini ya, saya coba usahakan untuk dikoordinasi. Satu keluarga, jangan sampai rusak hubungan. Di luar beneran ada orang apa nggak sih? Bikin pusing banget. Nah, telepon Nona Maya datang. Halo, Nona Maya. Nona Maya, saya petugas property management. Sekarang ada di depan pintu rumah Anda.
Hari ini hari tunangan Anda. Bisa keluar sebentar? Hari yang sangat penting. Jangan sampai tertunda. Keluarga Anda sudah menunggu. Kalau begini terus, bisa merusak hubungan. Mereka punya niat jahat. Tadi di depan pintu rumahku, mereka menendang-nendang, berusaha masuk paksa. Ini sudah sangat mengganggu keamanan diriku. Aku tidak akan keluar. Sekarang usir mereka dari kompleks ini. Nona Maya Wijaya, kamera di koridor lantai Anda sama sekali tidak menjangkau depan pintu rumah Anda. Di luar ini calon suami Anda. Anda mempersulit saya. Aku tahu kamera tidak menjangkau. Makanya aku pasang kamera terpisah. Semua perbuatan mereka tadi sudah terekam jelas. Di kamera, agak pertama. Kalau kalian pergi sekarang, aku bisa memaafkan. Kalau tidak, rekaman kameranya akan kuserahkan ke polisi. Maya, aku tahu kau marah padaku. Tapi meski marah, jangan menuduh secara tidak adil. Kami sama sekali tidak melakukan hal-hal itu. Kalau memang ada buktinya, serahkan saja ke Pak Satpam. Kalau memang benar, kami bersedia menerima sanksi hukum. Maya Wijaya, aku tidak bodoh. Waktu datang tadi, sudah kulihat, kameramu tidak menyala. Sepertinya kehabisan baterai. Mau kirim apa? Nona Maya Wijaya, video Anda kok belum dikirim? Dia memang tak punya video itu. Semua itu cuma omong kosongnya. Maya, jangan marah lagi padaku. Ada masalah apa? Yang tadi dibahas setelah senang, nanti saja. Iya, Nona. Tunanganmu datang jauh-jauh untuk menjemputmu ke pesta tunangan. Kamu malah menguncinya di luar. Ini agak kurang sopan, kan? Kamera pengawasnya sudah lama tak ada listrik. Lupa diisi. Aku panggil kalian untuk mengusir mereka, bukan untuk membujuk pergi. Dan untuk menyuruhku ikut mereka. Mereka memang punya niat buruk. Kalau aku ikut mereka, bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kalian sanggup tanggung jawab? Maya, jangan marah. Mungkin aku niat burukku terhadapmu. Orang di sampingku ini temanku. Apa yang bisa kami lakukan padamu? Sudahlah, jangan bicara lagi. Nona Maya, urusan kalian ini aku tak bisa urus lagi. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Maaf ya, aku antar. Tak usah, tak usah. Hati-hati di jalan. Kalian tak boleh pergi. Kembali. Para pengelola ini saat pungut iuran paling aktif. Tapi saat ada masalah, lari lebih cepat dari kelinci. Gimana dong? Bisakah inspektur datang? Sebelum mereka mendobrak pintu, bahkan kalau bisa datang, Arga begitu pandai memutarbalikkan fakta. Apa mereka percaya? Maya, pengelola sudah pergi. Kamu masih berharap apa? Masa ia berharap inspektur buang-buang banyak kekuatan polisi untuk urusan sepele di rumahmu? Kamu nggak merasa ini lucu? Asal kamu buka pintu sekarang, aku masih bisa bertunangan baik-baik denganmu. Jangan tutup jalanmu sendiri. Kamu punya niat busuk? Siapa mau bertunangan denganmu? Tidak, di saat genting ini, aku tidak boleh bilang membatal tunangan. Nanti dia nekat karena terdesak. Aku malah lebih bahaya. Maya, aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Cewek ini memang bandel ya. Ah, Kak, ini obat penurut yang aku dapat dari pasar gelap. Nanti kalau Maya keluar, oleskan saja padanya. Ini obat yang orang pelatih profesional saja. Tidak tahan, Maya cuma seorang wanita. Bukan jadi mudah kamu kendalikan. Setelah Maya dan Arga hilang, maka grup Pratama bukan jadi milikmu sendiri. Oh iya bos, nanti kalau Maya Wijaya sudah ditangkap, Anda harus memberinya pelajaran. Dia bahkan belum pernah bertemu dengan Anda, tapi sudah berani menghina Anda. Bahkan membawa inspektur ke sini. Bukankah dia pantas dihajar? Yang paling mendesak sekarang adalah segera membuka kunci elektronik ini. Kombinasi terakhir. Kali ini mau lari kemana? Loh? Bos, kok tidak terbuka? Maya Wijaya ada di dalam. Dia mengunci dari dalam. Sayang, jangan takut. Kunci pinter pakai caraku. Setelah dikunci dari dalam, orang di luar punya kata sandi. Atau kunci. Semua tak berguna, langsung terkunci mati. Kunci pintar Susi. Akan selalu melindungimu. Buka pintu! Buka pintu Maya Wijaya. Buka pintu! Buka pintu Maya Wijaya. Buka pintu. Cepat buka pintunya. Kalian lagi apa? Kalian lagi apa?
Dua pria dewasa menghadang di depan pintu orang, pantas enggak sih? Inspektur, aduh, lihatlah jadi ribut begini. Begini, di unit ini, tunangan saya, manajemen properti juga baru datang. Kami cuma bertengkar sedikit, perselisihan kecil, semua hal sepele. Hal sepele. Tapi katanya kalian mau masuk paksa, bahkan rusak pintu, wajar dia lapor polisi. Aduh, Inspektur, salah paham besar. Sekarang kami taat hukum, mana mungkin berbuat begitu. Dia benar tunangan saya. Saya ini riwayat chat kami. Halo, Nona Maya Wijaya di rumah. Ingat kode rahasia kami? Elang sudah datang. Kami datang setelah panggilan Anda untuk situasi. Halo Nona Maya, Anda yang melapor. Ya, saya. Apa maksudnya? Mau masuk paksa? Berdiri baik-baik. Inspektur, kalau seperti petugas properti yang tidak bertanggung jawab itu, mungkin hari ini aku mungkin sudah jadi korban. Arga hari ini kok agak berbeda ya? Kenapa ada bekas luka di pelipisnya? Arga tidak punya bekas luka ini. Dia ada masalah. Pak Inspektur, hari ini adalah pesta tunangan kami. Awalnya sudah disepakati, saya yang menjemputnya ke pesta tunangan. Tapi setelah sampai, entah bagaimana, dia tidak mau membuka pintu. Coba pikir, orang tua saya sudah sepuh, sampai sekarang masih menunggu di hotel. Kami sebagai anak harus memikirkan orang tua, kan? Bukan begitu, Pak Inspektur. Dia sama sekali bukan tunangan asli saya. Aku tidak akan bertunangan dengannya. Dan setelah tahu, saya sudah menelpon polisi, mereka malah menyamar sebagai inspektur untuk menipu saya agar keluar. Kenapa Maya tiba-tiba bilang begitu? Jangan-jangan dia sudah tahu identitas asliku? Ini benar-benar omong kosong. Aku tahu kalau kamu lagi kesal, kamu suka ngotot tak masuk akal. Aku juga tahu kamu marah padaku. Tapi jangan bilang kami menyamarkan diri sebagai inspektur. Benar. Bahkan mengklaim aku bukan tunanganmu. Lagi pula, masalah kecil kami ini tidak perlu merepotkan Pak Inspektur. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Mau apa? Mundur. Pak Inspektur, dia tunanganku. Aku datang menjemputnya untuk ke pesta tunangan. Apa sekarang Biro Pengawasan? Urusan kecil begini juga mau ikut campur? Pak Inspektur, lihatlah, barang-barang ini tadi kugunakan untuk mengganjal pintu. Mereka tadi paksa mendobrak pintuku. Hampir saja rumahku hancur. Kalau bukan karena kalian datang tepat waktu, sendirian di rumah, mereka masuk paksa. Entah apa yang akan terjadi. Maya, kau bicara begitu sungguh menyakitkan. Aku tunanganmu. Mana mungkin melukaimu? Lagi pula, aku direktur Berpratama. Mana mungkin kulakukan ini? Ini kan menghancurkan masa depanku sendiri. Merusak citra perusahaan? Kau punya bukti? Bicara harus pakai bukti, kan? Sekarang aku tak punya bukti. Sungguh tak bisa membongkar topengnya. Kakakku ini terlalu cinta pada Kak Maya. Jauh-jauh datang menjemputnya. Tapi Kak Maya tak mau buka pintu. Ketulusan cintanya ini sia-sia sayangnya. Pak Inspektur, aku dan Maya sudah pacaran sejak kuliah. Hubungan kami selalu baik-baik saja. Kami datang hari ini untuk menjemputnya ke pesta tunangan. Teman saya agak kuat, jadi ketukannya keras. Tapi kami sama sekali tidak menerobos atau merusak pintu. Iya betul. Pak Inspektur, saya biasa olahraga. Jadi tenaga saya memang besar. Maaf ya Kak. Apa-apaan ini? Dia benar-benar pandai acting. Andai tak kulihat di cermin, bayanganku terbelenggu dan menyedihkan hingga waspada. Mungkin aku tertipu oleh mereka, tapi dia mirip sekali dengan Arga. Saat ini belum ada bukti kuat. Bahkan jika kuungkapkan, inspektur mungkin tak setuju, malah bikin mereka curiga. Hanya bisa menyuruh mereka pergi dulu. Inspektur, coba lihat ini. Buka pintu. Maya, buka pintu. Buka pintu. Buka pintunya. Masih ada yang mau dikatakan? Inspektur, ini bukan karena pesta tunangan sebentar lagi dimulai. Dia tidak mau membuka pintu. Jadi saya panik. Makanya ketukannya agak keras. Cuma sedikit lebih keras. Kalian berdua lelaki, meneror perempuan muda. Wajar dia lapor polisi. Benar-benar. Inspektur, kedepannya tidak akan begitu lagi. Tidak ada ke depan lagi. Saya tidak akan bertunangan denganmu. Kalian berdua pergi dari rumah saya sekarang. Apa katamu? Hanya karena suara ketukan saya agak keras. Kau mau batalkan tunangan? Maya Wijaya, harusnya kau bikin ulah. Saat tunangan, orang tuaku dan kerabat serta sahabat menunggu kami di sana. Kau mau keluargaku jadi bahan tertawaan? Inspektur, urusan pribadi kami. Akan kami selesaikan sendiri. Tapi mereka tadi menerobos dan merusak pintu rumahku. Ini sangat mengganggu dan mengancam keselamatanku. Karena itu aku minta bantuan kalian. Baik, kami sudah paham. Kalian dengar, terlepas dia tunangan atau bukan, sekarang dia tak mau ikut kau. Itu haknya. Kau merusak pintu tanpa izin, itu melanggar hukum. Nona ini
tak mau memperkarakanmu. Cepat pergi. Petugas, kenapa dia bilang tak tunangan? Ya berarti batal? Kakakku belum setuju. Kalau dia tak mau ikut kami bakal nongkrong di sini. Kalian segera pergi. Kalau masih bikin keributan di sini, aku akan bawa kalian ke biro pengawasan. Jangan, petugas. Petugas ini tak semudah satpam ditipu. Kalau terus bikin ulah dan dibawa ke biro pengawasan, bagaimana jika saat pencatatan data, identitas asliku ketahuan, itu bakal berbahaya. Cepat pergi. Cepat pergi. Inspektur, hari ini sungguh terima kasih banyak. Kalau bukan karena kalian datang tepat waktu, sendirian di rumah, mereka masuk paksa. Nasibku mungkin sudah ditentukan. Ini tugas kami. Belakangan banyak kasus pembunuhan karena asmara menimpa wanita muda. Kewaspadaanmu tinggi. Belakangan ini kami akan perbanyak patroli di sekitar kompleks perumahan ini. Jika ada situasi apapun, segera hubungi kami. Terima kasih. Baik. Kartu akses diblokir. Mereka tak bisa masuk lagi. Krisis sementara teratasi. Aku harus pikirkan langkah selanjutnya. Harus bagaimana? Jangan percaya Arga Pratama. Dia iblis. Semuanya hancur karena dia. Bahkan Arga Pratama pun dibunuhnya. Apa yang terjadi? Mungkinkah mereka belum pergi? Halo Lila, ku beritahu, aku curiga. Apa katamu? Apa? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Untung inspektur datang tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya sulit dibayangkan. Ini sungguh mengerikan. Kukira kenapa belakangan ini rasa aneh melihat Direktur Arga. Ternyata dia sama sekali bukan Direktur Arga yang asli. Benar-benar orang sinting. Kak Maya, aku rasa kamu bisa melihat dirimu di cermin. Bukan kebetulan. Ini pasti semacam peringatan bahaya. Lihat, peringatan kali ini ternyata terbukti benar. Lebih baik tetap waspada daripada mengabaikannya. Direktur Arga itu benar-benar orang gila. Dia pasti tidak akan mudah menyerah. Tidak bisa. Kamu sendirian di rumah. Terlalu berbahaya. Bagaimana kalau ke rumahku? Kita berdiskusi bersama. Baik, aku akan segera berkemas. Sayang, ini salahku. Aku seharusnya tidak marah padamu. Apalagi mengetuk pintu sekeras itu. Tapi aku sungguh sangat mencintaimu. Ingin segera mengajakmu ke pesta tunangan. Karena terlalu panik, sampai menggunakan cara yang salah, tidak mempertimbangkan perasaanmu. Masih berakting dasar orang gila. Sedia payung sebelum hujan. Ayo Kak Maya, minum anggur merah untuk menenangkan diri. Merayakan keberhasilanmu lepas dari si brengsek itu. Kak Maya, bukankah kamu bilang si direktur harga palsu itu tahu sandi kunci elektronik rumahmu? Sudah kamu ganti belum? Bagaimana kalau petugas kompleks yang tidak bertanggung jawab itu membiarkan mereka masuk? Bagaimana nanti? Aku belum ganti sandinya. Kenapa? Kelompok mereka licik dan kejam, dia akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Aku curiga mereka akan menggunakan cara yang lebih kejam untuk menyerangku. Kak Maya, pendapatmu masuk akal. Tapi bukankah kau masih melihat dirimu di cermin? Dirantai dengan rantai besi, penuh luka. Lalu langkah selanjutnya apa? Inilah alasan aku tidak mengganti sandi. Aku akan pasang jebakan dan menunggu. Maksudmu, kau sengaja tidak ganti sandi. Begini, saat mereka datang lagi nanti, bisa tangkap semuanya. Tinggal lihat apakah mereka masih berani datang lagi. Dia terlalu berani masuk siang hari ke rumahmu. Wah,
Bos, rumah Maya Wijaya cukup mewah ya. Maya Wijaya. Ternyata tidak ada di rumah. Wanita ini pergi kemana? Bos Arga Pratama ini sungguh baik pada Maya Wijaya. Banyak barang berharga, tak ternilai harganya di sini. Jam tangan Patek Philippe saja. Ada beberapa, harganya ratusan juta rupiah. Kalau dia tidak ada, biar aku ambil saja. Ryan Saputra. Kami kesini cari wanita itu Maya Wijaya. Ngapain lo ngeliatin barang-barang ini? Bukan gitu, bos. Sekalian aja kan. Arga Pratama sangat sayang Maya. Nanti di depannya, kita siksa Maya. Dia pasti sangat menderita. Iya kan? Nanti barang-barang ini semua jadi milik kita. Ambil sedikit sekarang gak apa-apa. Benar juga. Oke. Bos. Bos. Kita kaya. Asyik. Mereka kejam sekali ya. Kak Maya, untung kamu cepat-cepat datang ke rumah kami. Kalau kamu sendirian di rumah, siapa tahu apa yang akan dilakukan dua orang gila itu. Kak Maya, bukannya kamu bilang kartu akses Direktur Arga sudah diblokir? Mereka masuk gimana? Pasti pakai nama calon suamiku untuk bohongi pengelola gedung yang lalai. Untungnya sebelum pergi, aku lebih hati-hati. Bawa semua dokumen penting dan bukti-buktiku. Semua ku bawa. Dengan bukti ini, cukup untuk memenjarakan mereka. Sebentar lagi aku lapor polisi. Tapi mereka orang-orang yang kejam. Mereka pasti takkan berhenti begitu saja. Kami belum punya bukti bahwa dia bukan Direktur Arga yang asli. Direktur Arga yang asli juga hilang. Kalau kita buru-buru bertindak, bisa membuat lawan waspada. Jangan-jangan malah membahayakan Direktur Arga. Semua milikku dihancurkannya. Arga juga dibunuhnya. Mereka sekarang bertekad mencelakai aku. Ini sudah sangat mengancam keselamatan jiwaku. Arga sekarang hilang, entah hidup atau mati. Sulit di segala sisi. Lebih baik kita yang menyerang. Aku percaya hukum akan menghukum mereka. Inspektur juga pasti akan menemukan Arga. Kak Maya, kata-katamu masuk akal. Aku akan berjuang bersamamu. Maya, sudah kuduga kau di sini. Kenapa tidak membalas pesan fiksinku? Bisa kita bicara baik-baik? Maya Wijaya mungkin sudah menebak. Aku bukan Arga Pratama yang asli. Harus segera menyelesaikan masalah ini. Aku dan kamu tidak ada yang perlu dibicarakan. Pergi sana, Maya, aku benar-benar ingin bicara. lepaskan aku. Maya, aku benar-benar tahu salah. Aku tak akan lagi menggunakan cara kasar untuk mengancammu. Maafkan aku ya. Jangan pura-pura lagi. Aku tak akan bertunangan denganmu. Jangan datang lagi ke sini. Takkan tunangan. Aku tak setuju. Maya Wijaya tak datang ke pesta tunangan. Tuan Besar Pratama akan ambil semua sahamku. Kalau dia berani batal nikah, posisiku sebagai ketua direksi pasti tak akan aman. Lagi pula dia mungkin sudah sadar ada yang tak beres padaku. Aku tak boleh setuju. Tak perlu kau setuju. Lepaskan aku. Kalau masih nekat, aku lapor polisi. Maya, bisa kita bicara baik-baik? Aku sengaja tak ke perusahaan hari ini. Hanya menunggumu di sini. Kalau hari ini sibuk, setelah selesai, mari kita cari tempat makan bersama. Kau pergi atau tidak?
Kalau tidak, aku panggil satpam. Maya, kau tegas sekali ya. Kita sudah bersama puluhan tahun. Masa hanya karena hal kecil begini, kau mau putus denganku? Si brengsek ini bisa banget aktingnya. Kalau bukan karena peringatan dari cermin, aku pasti masih dibohongi. Bisa saja, aku sudah jadi korban. Semua akal bulus di kepalamu itu, kau sendiri tak sadar. Dan teman baikmu itu juga brengsek. Maya, aku jadi bingung. Aku tahu apa yang saudaraku itu lakukan padamu. Hal yang kau lakukan sendiri, masih tak sadar? Awalnya mau paksa bawa Maya ke pesta tunangan, tapi dia ternyata tak ada. Seharusnya dia tak tahu aku datang lagi ke rumahnya. Maya, maafkan aku ya. Aku bersumpah tak akan lagi lakukan hal yang tak kau suka. Aku janji kalau ada lagi, biar aku kena kutuk. Maya, aku tak ganggu waktumu. Setelah selesai kerja, kita pergi ke kafe Gunung Biru minum kopi. Bukannya kau paling suka kopi di sana? Kau selidiki sampai detail sekali. Kak, aku kasih tahu. Kau janji ketemu Maya, bawa dia ke tempat ramai. Nanti dia pasti kurang waspada. Lalu, kasih dia obat penurut. Bawa dia ke suite presiden keluarga Pratama. Saat lagi mesra, kau rekam dia. Dengar ya, wanita paling takut begini. Nanti dia pasti nurut sama kamu. Sedang bingung cari bukti kau ini, gadungan. Kau malah datang sendiri. Baik, aku turuti keinginanmu. Baik, ketemu di kafe Gunung Biru. Maya, kau datang. Sudah dipesan. Kamu pesan Americano dingin kan? Aku datang kali ini untuk bicara jelas padamu. Sekalian mengakhiri semuanya. Maya, jangan-jangan kamu mau batal tunangan? Jangan pura-pura lagi. Meski aku tak tahu bagaimana kamu tahu info dan kebiasaanku, tapi kamu bisa bohongi orang lain, tak bisa bohongi aku. Aku pacaran dengan Arga Pratama 10 tahun. Aku sangat mengenalnya. Jadi aku tahu kamu bukan Arga Pratama yang asli. Aku tak akan bertunangan denganmu. Uang kopi kita bayar masing-masing. Maya, aku sudah sadar kesalahanku. Aku nanti tak akan lagi memperlakukanmu dengan atas. Jangan bicara marah-marah di sini. Apa yang harus kulakukan? Ada memaafkanku. Maya, ini semua salah paham. Kita sebelumnya kan hubungannya sangat baik. Kenapa kamu mau batal tunangan? Apa ada orang yang bicara apa-apa padamu? Kamu tak capek berpura-pura? Karena apa? Kamu sendiri tahu di hati. Aku dan Arga Pratama saling mencintai. Sedangkan kamu sama sekali bukan Arga Pratama yang asli. Wajar aku mau batal tunangan. Kamu masih pura-pura setia di sini. Kamu sungguh mengira dirimu adalah Arga Pratama? Maya, aku pura-pura apa? Aku tak tahu kamu bicara apa. Aku sudah sadar kesalahanku. Aku bersumpah, nanti aku akan nurut padamu. Boleh kan? Tak ada nanti lagi. Kita nanti tak perlu bertemu lagi. Maya, kamu minta aku bayar kopi? Sepertinya kita tak akan bertemu lagi. Minumlah kopi ini sebagai perpisahan. Maya, kalau kau memang keras kepala, mau buka permusuhan terang-terangan, jangan salahkan aku nanti. Kak, cewek ini memang cantik banget, cuma agak galak. Harus kau jinakkan baik-baik. Kami datang dari jauh. Dia tidak izinkan kami masuk, malah suruh inspektur usir kami. Harus diberikan pelajaran yang keras.
Lepaskan aku. Jangan sok tak tahu diri. Aku ini pengurus grup Pratama yang mau nikah denganku. Banyak sekali. Jangan merasa diri terlalu penting. Apa yang kau tambahkan ke kopiku? Perbuatanmu ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kau ini tunangan kakakku. Kakakku berhak melakukan apapun yang dia mau padamu. Siapa yang kau takuti? Kami sudah putus. Lagi pula meski kami menikah pun, memaksaku tetap melanggar hukum. Ini penculikan. Ku dengar orang tuamu ada di luar negeri. Tak ada yang akan menolongmu. Tunggu kakakku menikahimu dan sepenuhnya menguasai semua saham grup Pratama, baru aku akan izinkan kau bertemu dengan tunanganmu, Arga Pratama. Di jalan menuju maut, jadi sepasang kekasih malang. Kau berbuat begini, tidak takut kena balasan? Balasan. Aku tak pernah percaya balasan. Aku hanya percaya yang menang jadi penguasa, yang kalah jadi pecundang. Dan aku, Dimas Pratama, adalah pemenangnya. Kakakku, Arga, dia cuma lelaki sejati. Sedangkan kau hanya alatku untuk menghinanya, si sial. Berani-beraninya bicara besar di sini. Ternyata dia adik Arga Pratama, Dimas Pratama. Pantas wajah mereka mirip. Kak, nanti saat kalian mesra, ambil banyak foto dan video. Lalu cetak semuanya. Biar wanita ini tidak berulah aneh lagi. Sudah, kamu keluar dulu. Di sini tidak usah kau urus. Siap. Aku jamin, setelah malam ini, kita langsung daftar nikah resmi. Asal kau menurut foto dan video ini, bisa tidak kusebarkan. Kalau suasana hatiku baik, mungkin aku bisa bertemu dengan si sampah Arga Pratama itu. Bertemu sekali. Minum dengan patuh, itu yang terbaik untuk semua. Kau ternyata sama sekali tidak meminum kopi itu. Kalau kau nurut foto dan video ini, bisa jadi usah. Arga Pratama, bukti-bukti ini cukup buat kau dipenjara sangat lama. Kau tunggu saja sanksi hukum. Wanita, berikan ponselmu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan lepaskan aku. Kakak, tolong aku. Tahan dia. Kak Maya, Inspektur, Kenapa kalian tangkap kami? Ini cuma salah paham. dasar brengsek cabul. Kau masih bilang salah paham? Kau kasih obat ke Kak Maya. Pak Inspektur, dia tunanganku. Kami cuma bercanda tadi. Ini salah paham. kau lagi waktu itu nekat masuk rumah orang. Sekarang mau kasih obat. Berniat jahat. Hukuman gabungan. Kali ini kau takkan lolos. Bawa dia. Maya, jelaskan dong. Kak, bukan apa-apaan ini. Kenapa baru keluar? Langsung diborgol? Kenapa kami diborgol? Inspektur tangkap orang. Juga butuh bukti. Aku punya bukti. Untung tadi aku cepat rebut ponselnya dan hapus videonya. Aku punya bukti. Penculikan. Kau bilang ini penculikan. Ya sudah penculikan. Aku dengar orang tuamu di luar negeri. Bahkan acara tunanganmu pun mereka tak bisa datang. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Setelah kau menikahi kakakku, membantunya, dapatkan semua saham grup Pratama, kami akan antarkan kau bertemu dengan tunanganmu yang tak berguna itu, Arga Pratama. Jadilah kalian sepasang kekasih malang yang mati bersama. Kak, nanti ambil banyak foto dan video. Cetak semuanya. Biar dia tak bisa berulah aneh lagi. Asal kau nurut setelah ini, aku bisa tidak sebarkan foto dan video ini
Kau kira kali ini aku akan biarkan kalian lolos lagi? Tugas kepolisian, aku sama sekali tak pernah ucapkan kata-kata ini. Ini semua dibuat pakai kecerdasan buatan. Kalian tak bisa hanya karena dia perempuan, lalu memihak padanya. Keaslian rekaman akan diverifikasi pihak kepolisian. Dan aku punya video lainnya. Mau lihat? Lagi pula, ini perbuatan kalian sendiri. Kak, di rumah Maya Wijaya, kok ada kamera lagi? Nanti bukti-bukti ini akan kukirim ke polisi. Arga Pratama, perbuatanmu dan dia akan mendapat balasan setimpal. Maya, lepaskan aku. Aku janji tak akan sakiti kamu lagi. Aku janji. Maya, Maya Wijaya, kau tunggu saja. Aku tak akan melepaskanmu. Maya, Maya, Maya Wijaya, aku tak akan melepaskanmu. Kau tunggu saja. Kok rasanya ada orang di belakang? Maya, kamu dengar aku. Kok tiba-tiba diam? Maya, Aku dengar. Maya, minggu depan kan ada pesta tunangan kita. Bangun pesanan khusus. Sudah selesai. Kapan kamu ada waktu dalam 2 hari ini? Kita pergi mencobanya bersama. Bagus sekali. Kalau gitu aku buru-buru lembur, supaya cepat selesai malam ini. Kita akhir pekan, pergi coba gaun tunangan ya. Baiklah. Kenapa tidak bunuh dia? Kenapa harus kasih dia kesempatan balas dendam padaku? Kenapa bisa begini? Bukan Dimas Pratama sudah ditangkap, dihukum penjara 15 tahun. Masa iya dia bisa balas dendam padaku? Maya Wijaya, kau tunggu saja. Aku tak akan melepaskanmu. Maksudnya balas dendam. Jangan-jangan Dimas Pratama kabur dari penjara? Ibu Maya, apa Anda baru-baru ini mengalami keadaan tak biasa lagi? Tidak ada keadaan khusus. Aku cuma mau tanya, Dimas Pratama, bukankah dihukum 15 tahun penjara? Sekarang dia sedang menjalani hukuman di penjara kan? Dimas Pratama sudah dipindahkan ke sel isolasi. Bagaimana detailnya? Nanti akan kukonfirmasi. Baik, terima kasih. Terima kasih, Inspektur. Kak Maya, kamu harus lebih hati-hati. Waktu itu, kamu kan dengar pesan dari cermin itu, jadi selamat. Sekarang cermin itu peringatkan kamu lagi. Dimas Pratama ini, kalau benar kabur, kan kamu bahaya. Bagaimana kalau ke rumahku saja? Kamu sendirian di rumah. Aku khawatir. Kamu susah-susah baru tunangan dengan Direktur Arga. Jangan sampai dirusak lagi sama si brengsek ini. Nggak apa-apa, Lila. Polisi sedang verifikasi beberapa hari ini. Kalau ada kabar, mereka akan kabari aku. Aku akan bahas beberapa hari ini. Tenang saja. Listrik padam. Apa cuma rumahku? Aku lihat tadi. Sepertinya cuma rumahku. Aku ke properti lihat, apa kotak listriknya rusak. Malam ini ada dokumen penting harus diserahkan. Komputer mati. Aku jemput kamu saja. Kamu pulang sendirian. Aku juga khawatir. Tenang, gak ada apa-apa. Nanti aku hubungi lagi ya. Ditutup dulu. Siapa? Dari logistik, periksa listrik. Logistik datang cepat sekali. Baru padam sudah datang. Efisien sekali. Datang. Orang ini asing sekali. Kamu siapa? Kenapa belum pernah lihat? Nona Maya, hari ini akhir pekan. Cuma aku sendiri. Aku punya sertifikat ngisi listrik. Barusan aku periksa kotak listrik di bawah. Tidak ada masalah. Kurasa
Masalahnya di kabel rumah Anda. Ada gangguan. Izinkan aku masuk. Periksa kabelnya. Cari tahu masalahnya. Rupanya aku terlalu khawatir. Dimas Pratama. Kau Dimas Pratama. Dimas, melarikan diri dari penjara sudah kejahatan berat. Sekarang kau culik aku, hukumannya makin berat. Apa kau benar-benar mau sisa hidupmu dihabiskan di sel gelap? Diam. Kalau bukan karena kau, aku seharusnya bisa mewarisi grup Pratama. Punya masa depan cerah. Sekarang semuanya kau hancurkan. Dimas masuk penjara. Semua salahnya sendiri. Tapi sekarang dia menyalahkan semuanya padaku. Sekarang utang itu kau yang bayar. Coba tebak, Arga sangat mencintaimu. Apa dia akan datang menyelamatkanmu? Dimas, apa maumu? Apa mauku? Tujuanku cuma satu. Mewarisi grup Pratama dan balas dendam pada Arga. Sekarang, mewarisi grup Pratama sepertinya mustahil. Tapi bisa balas dendam pada Arga. Juga lumayan. Bagian logistik. Pasti bagian logistik. Bagian logistik, Setelah kejadian terakhir, mereka lebih bertanggung jawab. Barusan mati listrik. Mereka pasti akan naik memeriksa. usir mereka pergi. Atau kubunuh kau. Aku sudah kehilangan segalanya. Kalau kau terus memaksaku, aku bawa kau ikut mati. Nona Maya Wijaya. Akhirnya Anda angkat telepon, listrik di rumah tiba-tiba mati. Anda baik-baik saja di sana? Bisa tolong buka pintunya? Kami mau periksa kabelnya. Aku tidak di rumah. Pulang saja kalian. Nona Maya Wijaya, kami sudah sampai di depan pintu. Cuma periksa kabel. Nggak butuh waktu lama. Sudah kubilang aku tidak di rumah. Masa aku bohong? Sikap kerja kalian seperti apa ini? Awas kau laporkan. Maya, kau sengaja ya? Kau cari mati. Berhenti. Maya. Maya, maafkan aku. Untung kau cepat sadar ada yang salah dan beritahu aku lebih awal. Kalau tidak, akibatnya bisa parah. Bagian logistik sama sekali tidak mengirim orang ke sini. Orang di luar itu Dimas Pratama. Segera kirim orang ke sini. Dimas ada di tempatku. Dimas, kenapa kau sekarang bisa jadi gila dan kejam begini? Aku jadi begini. Semua karena kau. Kalau bukan karena orang tua pilih kasih. Berikan grup Pratama padamu. Mana mungkin aku sampai terpuruk begini. Semua salahmu. Salahmu. Kau yang salah. Dulu kau sudah pernah merusak citra perusahaan dan masuk penjara karena sengaja melukai orang. Sekarang sudah bebas, masih tidak tahu menyesal. Tidak hanya memenjarakanku, tapi juga berniat melukai Maya Wijaya. Sekarang malah mau membunuhnya. Semua ini karena kau terlalu serakah. Jaga dirimu baik-baik. Dimas Pratama, kau diduga kabur dari penjara dan menculik. Tunggulah sanksi hukum. Ayo pergi. Maya, maafkan aku. Sungguh maaf. Andai aku lebih cepat mengetahui tipu muslihat Dimas, kau tak akan ketakutan begini. Bukan salahmu. Tak kusangka adik kandung sendiri tega berbuat begitu. Tapi kamu kemana saja selama ini? Katanya kau dikurung Dimas. Benarkah? Benar, 3 hari sebelum pesta tunangan, dia mengajakku ke rumah tua untuk bicara soal pengalihan saham. Tak kusangka baru masuk, Rian langsung memukulku dari belakang. Lalu, setelah sadar kau di mana? Di ruang rahasia basement rumah tua, tak ada jendela, hanya lampu temaram. Dimas mengikatku dengan rantai besi
Setiap hari hanya memberiku sedikit air dan roti. Dia bilang akan menggantikanku menjadi presiden direktur grup Pratama. Dan merebutmu dariku. Dia ingin kusaksikan sendiri. Semua ini terjadi. Benar-benar gila. Bagaimana dia bisa mirip sekali denganmu? Sudah lama dia rencanakan. Dia cari di pasar gelap seorang dokter bedah plastik untuk mengubah fitur wajahnya agar mirip denganku. Selama aku hilang, dia terus pakai HP-ku untuk hubungi kamu dan eksekutif perusahaan. Dia tiru gaya bicara dan kebiasaanku. Kalau bukan karena cermin itu, aku mungkin sudah tertipu. Untung ada cermin itu. Oh ya, bagaimana caramu kabur? Atau maksudku, bagaimana kamu hubungi polisi? Sebenarnya aku tidak kabur. Dimas Pratama terlalu sombong. Dia mau rayakan kemenangannya lebih awal. Beberapa hari lalu, dia mabuk dan ninggalin HP di depan pintu ruang rahasia. Aku ambil kesempatan itu, rekam pembicaraannya dengan Rian Saputra, dan video dia mengurungku. Pakai HP itu, aku kirim ke sekretaris Lila Santoso, minta dia serahkan ke polisi. Jadi waktu itu, Sekretaris Lila Santoso panggil aku ke rumahnya untuk cari solusi, karena dia terima pesan minta tolong darimu. Ya, aku juga tahu Dimas Pratama bisa ambil HP-nya kapan saja. Jadi, setelah selesai, aku taruh HP-nya kembali di tempat semula, pura-pura tak terjadi apa-apa. Sampai hari ini, aku dengar suara di luar, tahu polisi sudah datang, baru aku berani teriak minta tolong. Syukurlah, semuanya sudah berakhir. Dimas Pratama tak akan menyakiti kita lagi. Sudah selesai, Maya. Mulai sekarang, aku akan tetap di sisimu. Tak akan biarkan kamu hadapi bahaya sendirian lagi.